Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur yang kita panjatkan kepada Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan karena telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas final ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Yang pertama, nama saya Hijriyah dengan NIM 2303903500052. Di sini saya ingin melengkapi tugas manajemen keuangan yaitu final yang berjudul Manajemen Piutang dan Pinjaman pada bab 10 di dalam buku pegangan manajemen keuangan. Pertama, piutang maupun pinjaman memberikan manfaat bagi yang memberikan maupun yang menerima. Artinya, masing-masing pihak diuntungkan dengan adanya transaksi secara angsuran maupun secara transaksi kredit oleh perbankan. Lebih lanjut pengertian piutang dalam buku yang saya baca diartikan ke dalam dua hal, yaitu piutang dalam bentuk penjualan barang atau jasa oleh perusahaan dagang. Yang kedua, pinjaman atau bisa disebut kredit dalam arti pemberian atau penyaluran dalam bentuk uang oleh lembaga keuangan seperti bank. Sedangkan arti penting piutang maupun pinjaman bagi masing-masing pihak yang memberikan pembelian barang secara angsuran yang menerima pinjaman, yaitu yang pertama meningkatkan penjualan, yang kedua meningkatkan jumlah pelanggan, yang ketiga memperoleh pelanggan baru dan mempertahankan loyalitas atau kesetiaan, dan meningkatkan market share dan meningkatkan laba perusahaan. Meningkatkan penjualan dapat diartikan sebagai agar omset penjualan meningkat atau bertambah dari waktu ke waktu. Penjualan secara angsuran juga akan mampu meningkatkan jumlah pelanggan secara artian kuantitas pelanggan bertambah dari jumlah sebelumnya. Dengan penambahan jumlah pelanggan dalam praktiknya akan menambah omset penjualan baik langsung maupun tidak langsung. Bagi perusahaan yang hendak melakukan perluasan pasar, hal ini dilakukan untuk mengalahkan pesaingnya. Penguasaan market share dilakukan baik secara omset penjualan maupun jumlah pelanggan. Meningkatkan penjualan memang tidak identik dengan meningkatkan laba. Namun dalam praktiknya apabila penjualan meningkat, kemungkinan besar laba akan meningkat pula. Hal ini akan terlihat dari omset penjualan yang dimilikinya. Bagi perusahaan yang memperoleh pembelian barang atau jasa yang pembayarannya secara angsuran dapat mengurangi penyediaan kebutuhan modal secara tunai karena keterbatasan dana untuk membeli secara tunai. Selanjutnya, peluang meningkatkan produksi atau penjualan barang. Selanjutnya, menghindari kemacetan produksi atau penjualan. Selanjutnya, mengurangi ongkos penjualan.
bagi perusahaan baik bank maupun lembaga keuangan non-bank atau bisa disebut kreditor yang memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabahnya atau bisa disebut debitur dengan memberikan pinjaman akan memperoleh beberapa keuntungan seperti memperbesar jumlah pinjaman dan jumlah nasabah dan mampu meningkatkan laba dan loyalitas kesetiaan nasabah lama. Selanjutnya, pengertian dan kebijakan kredit perdagangan secara umum. Pengertian antara penjualan secara angsuran atau kredit perdagangan dengan pinjaman yang diberikan terdapat perbedaan. Sebagai contoh, dalam kredit perdagangan yang diberikan atau dijual adalah berupa barang atau jasa. Secara umum, kredit perdagangan diartikan sebagai penjualan barang di mana pembayarannya dilakukan secara angsuran atau bisa disebut cicilan sesuai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli untuk jangka waktu tertentu dengan masing-masing hak dan kewajibannya. Dalam hal kewajiban ini, memberikan atau menjual barang secara angsuran, ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan dalam kredit ini, meliputi yang pertama, standar kredit. Penjualan barang atau jasa yang diberikan pelanggan mengandung suatu risiko bagi perusahaan. Untuk menghindari atau meminimalkan risiko yang dihadapi perusahaan, maka dari itu sebelum penjualan kredit diberikan maka perlu dilakukan analisis kredit. Yang kedua, persyaratan kredit ini berguna untuk meningkatkan penjualan kredit dan merangsang pelanggan untuk segera membayar tagihannya. Yang ketiga, kebijakan penagihan. Apabila pelanggan terlambat untuk membayar tagihannya, maka perusahaan perlu mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan kredit tersebut agar tidak macet. Selanjutnya, rasio yang berhubungan dengan piutang. Penjualan secara kredit akan mengakibatkan atau mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu manajemen perlu menilai kinerja dari sisi piutangnya. Selanjutnya, rasio-rasio yang berhubungan dengan piutang tersebut sebagai berikut. Yang pertama, perputaran piutang atau receivable turnover. Cara mencari rasio ini adalah dengan membandingkan antara penjualan kredit dengan rata-rata piutang. Rumusan untuk mencari receivable turnover adalah sebagai berikut. Receivable sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang atau penjualan kredit dibagi piutang. Yang kedua, hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable dapat digunakan rumus sebagai berikut. Days of receivable sama dengan piutang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan kredit atau jumlah hari dalam 1 tahun dibagi perputaran piutang
Selanjutnya, pengertian pinjaman atau kredit. Seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa dana pinjaman atau kredit yang diperoleh oleh perusahaan memiliki manfaat yang sangat besar dalam hal pemenuhan dana. Secara umum dikatakan bahwa arti kredit adalah kepercayaan. Dalam bahasa Latin disebut credere, artinya kepercayaan pihak bank atau bisa disebut kreditur kepada nasabah debitur atau bisa disebut debitur. Di Indonesia pengertian kredit dibagi dua sesuai dengan jenis bank yang ada saat ini, yaitu kredit bank konvensional atau barat, yang kedua pembiayaan bagi bank syariah atau Islam. Dalam praktiknya, kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank maupun kredit perdagangan memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Dalam menyalurkan kredit, dunia perbankan memiliki beberapa jenis kredit. Penentuan jenis kredit dipilah-pilah kredit sesuai dengan kebutuhan, kegunaan, jangka waktu, sektor, dan pertimbangan lainnya. Jenis-jenis kredit yang lazim terjadi di dunia perbankan dari berbagai segi, yaitu satu, dari segi kegunaan. Yang pertama, kredit investasi merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan investasi, misalnya membangun pabrik, rumah, pembelian mesin-mesin, tanah, dan lainnya. Kredit investasi biasanya diberikan untuk waktu jangka panjang. Yang kedua, kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, misalnya untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya lainnya. Kredit modal kerja diberikan dalam waktu yang relatif pendek dan satu kali siklus operasi. Dari segi tujuan, yaitu kredit produktif merupakan kredit yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu proses produksi, baik barang maupun jasa. Misalnya, kredit diberikan industri atau pabrik, pertanian, peternakan, pabrik perhotelan, dan lainnya. Selanjutnya, kredit konsumtif. Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai atau bisa disebut dikonsumsi sendiri, misalnya membeli rumah atau kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya, dalam praktiknya seringkali nasabah yang mengajukan kredit dengan jumlah tertentu dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya atau sebenarnya. Hal ini disebabkan karena
memang jumlah yang dibutuhkan masih kurang dari yang diminta. Untuk itu dalam hal memutuskan kredit, pihak bank memerlukan suatu perhitungan sehingga kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Selanjutnya, analisis kredit. Analisis kredit ini merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Tujuannya jangan sampai kredit yang dibiayai itu tidak layak. Dalam praktiknya terdapat beberapa alat analisis tidak layak. Dalam praktiknya terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit. Pertama, dengan 5C, yaitu charter, capacity, capital, condition, collateral. Yang pertama, charter adalah sifat atau watak nasabah. Yang kedua, capacity, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Yang ketiga, kapital adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit. Condition, yaitu kondisi umum saat ini dan akan datang tentunya. Kolateral merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Yang kedua, dengan 7P. Yang pertama, personality, kedua purpose, yang ketiga party, yang keempat payment, yang kelima prospect, yang keenam profitability, yang ketujuh protection. Yang pertama, personality, kepribadian, yang merupakan penilaian digunakan untuk kepribadian si calon nasabah. Yang kedua, purpose, tujuannya mengambil kredit. Yang ketiga, party menyalurkan kredit. Yang keempat, payment sebagai pembayaran kredit oleh nasabah. Yang kelima, prospek, menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Yang keenam, profitability, dibiayai bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang ketujuh yaitu protection, perlindungan terhadap objek kredit. Sekian dari saya, apabila salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.